Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan menaikkan ibadah syukur kita melalui ibadah secara online bersama GKJ Palian. Untuk itu, untuk mengawali ibadah pada kesempatan ini, marilah kita naikkan pujian syukur kita melalui Kidung Jemaat nomor 3. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kebaktian pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita sebagai manusia yang tidak layak, namun demikian meski kita tak layak, tetapi karena darah Tuhan, karena darah Kristus, dan karena panggilan Kristus, kita dilayakkan. Untuk itu marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 27 bait 1, 2, dan 3. Meski tak layak diriku.
Meski kita tak layak, tetapi karena Tuhan yang memanggil, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan terlebih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ibadah di hari ini, kita juga akan menerima berita anugerah dari Tuhan dan sekaligus petunjuk hidup baru. Demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 8 sampai dengan 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berpesan, dalam malam gelap kita harus jadi lilin yang gemerlap. Yesus juga berpesan, bersinarlah terang. Lilinmu kulihat malam maupun siang. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka, dan keluh. Demikian Kidung Jemaat 422 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Yesus berpesan. Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada ibadah ini kita akan mengungkapkan syukur kita atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ungkapan syukur kita nyatakan di dalam menghaturkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita menghaturkan persembahan, bacaannya akan saya ambilkan dari kitab Rom 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi dalam kita mengaturkan persembahan, kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146. Janganlah jemu
Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa kami hantarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Engkaulah Maha Kasih, Maha Baik. Engkaulah yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu dalam hidup kami, hingga kami tidak mampu untuk menghitung berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami menghaturkan sebagian dari berkat-Mu dalam hidup kami kepada-Mu. Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyucikan dan Engkau terima Tuhan, sehingga semuanya itu dapat dipakai di dalam sarana pelayanan di gereja-Mu ini, sehingga semuanya itu kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mengakui di dalam kami menghaturkan persembahan ini terselip dosa dan kekurangan. Ampunilah kami dan ajarlah kepada kami untuk senantiasa dapat mempersembahkan seturut dengan kehendak-Mu, terlebih Tuhan, hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menerima firman-Mu. Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami satu persatu. Mampukanlah kami untuk menerima firman-Mu, mencerna, menghayati, dan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, bagi Bapak Sri Yohanes yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Engkau senantiasa mengkuduskan, Engkau urapi, sehingga apa yang disampaikan itu hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Sehingga kami jemaat-Mu dengan menerima firman-Mu ini, iman kami semakin dikuatkan, semakin tumbuh, sehingga di dalam kehidupan kami tetap ada di dalam naungan-Mu dan senantiasa setia kepada-Mu, karena Engkau senantiasa setia selalu di dalam kehidupan kami. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami mohon kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan dengan doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang selalu memelihara kehidupan kami, perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami bersama-sama dengan jemaat-Mu dari GKJ Palihan ini untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami satu persatu. Terbukti Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan telah berikan kesempatan kami semua untuk melaksanakan ibadah di hari ini. Dan kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang tidak bisa mengikuti ibadah karena berbagai macam hal yang mereka hadapi, yang sedang sakit khususnya Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu, Tuhan berikan kesembuhan melalui berbagai sarana yang diupayakan, baik obat-obatan maupun layanan dari keluarga, dari rumah sakit yang dengan setia untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ingin sengaja menjauh dari-Mu. Bimbinglah Tuhan, ingatkanlah Tuhan, tegurlah mereka, sehingga pada saatnya nanti juga boleh bersama-sama kembali untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keadaan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Palihan ini. Kami serahkan Bapak Pendeta dan keluarga, kami serahkan para majelis, kami serahkan komisi-komisi. Mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi pelayan yang baik, untuk melayani-Mu melalui jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Jawa Palihan ini. Bapa di surga, kami serahkan juga keadaan jemaat kami
Kiranya Tuhan selalu menengok kami satu persatu. Kuatkanlah kami dalam suasana yang saat ini kami hadapi, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mampukan kami untuk tetap semangat, untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami masing-masing. Dan mampukan kami serta jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang akan menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami teringat akan pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Kami serahkan para pemimpin kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga apa yang akan diputuskan dalam setiap pengambilan keputusannya benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami serahkan juga ibadah pada pagi hari, pada hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kami semua, membuka hati pikiran kami semua, sehingga kami benar-benar paham apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami semua dapat melaksanakan segala firman-Mu dalam hidup-kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami para hamba-Mu ini, nama-Mu makin dimuliakan. Bapa di surga, kami percaya banyak dosa serta kesalahan kami. Untuk itu Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu. Ampunkanlah segala kekurangan dan dosa kami. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, hanya kami panjatkan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita di kesempatan ibadah pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Markus 7. Markus 7 ayat 1 sampai 8, disambung nanti 14 dan 15, dan yang terakhir 21 sampai dengan 23. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang memegang Alkitab, mari kita simak secara bersama-sama dan akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Markus 7 ayat 1 sampai 8, 14, 15 dan 21, 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua
dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagialah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita untuk hari ini adalah hidup yang sungguh beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam serangkaian ibadah yang kita awali tadi, ketika kita mengumpulkan persembahan, majelis menggunakan ayat sebagai dasar pengumpulan persembahan. Masih ada yang ingat dari mana tadi? Yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Masih ingat bunyi firman Tuhan? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan melalui Rasul Paulus itu menyatakan dua hal dari Roma 12 ayat yang pertama tadi. Yang pertama, ada pihak yang menyatakan kemurahan. Siapa itu? Tentu adalah Tuhan Allah yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu pihak yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja kita manusia. Manusia sebagai penerima anugerah diberi dorongan untuk menanggapi dengan bersedia diri bagaimana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, sehingga hidup berserah itu akan dapat dinilai sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan, yang didasarkan pada korban darah Kristus Yesus yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud mempersembahkan tubuh menurut Rasul Paulus pasti hidup seutuhnya yang diserahkan secara penuh kepada Tuhan, termasuk roh dan jiwa manusia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun apakah mudah menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan sebagai wujud ibadah yang sejati?
memperhatikan kalimat sebagai ibadah yang sejati berarti menunjukkan adanya kesungguhan, keutuhan, kemurnian dari manusia untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam praktek hidup sehari-hari, orang percaya sudah berjuang untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun, ada persoalan yang masih membelenggu hidup kita, sehingga tidak dapat mewujudkan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terbukti masih banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia, kebencian, iri, fitnah, perselisihan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila dalam minggu ini kita dituntun dengan tema hidup yang sungguh beribadah, maka beberapa hikmat dari firman Tuhan akan menolong kita untuk bagaimana mewujudkan semua kehendak Tuhan. Melalui firman yang baru kita baca dan kita dengarkan secara bersama-sama, dalam kekristenan kita saat ini kita diingatkan dan ditegur Tuhan. Teguran Tuhan Yesus ini akan menjadi peringatan yang berharga bagi kita, karena dalam hidup kita masih ditemukan beberapa hal. Yang pertama, kita masih menemukan adanya ibadah yang seremonial, bukan aksional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teguran keras Tuhan Yesus ini mau mengingatkan kita jangan sampai ibadah maupun iman kita kepada Tuhan hanya tampak di luarnya saja. Sebagai buktinya, kita hanya Kristen KTP, Kristen aksesoris, Kristen di penampilan, Kristen di rutinitas saja. Sudah banyak khotbah dan firman Tuhan yang dibaca, tetapi tidak berdampak pada sikap dan iman kita kepada Tuhan. Ibadah yang dijalani berlalu begitu saja sebagai bentuk rutinitas dan seremoni saja. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi kita ketika perilaku, sikap, dan iman kita tidak berubah. Justru yang berbuah adalah munculnya sikap-sikap kesombongan dan kemunafikan, menganggap diri kita lebih baik, lebih pintar dari yang lain, seperti yang kita lihat dalam nas ini. Ketika orang-orang Farisi menegur murid-murid Tuhan Yesus karena mereka makan tanpa membasuh tangan, teguran mereka bukanlah mengenai prinsip kesehatan atau kebersihan, tetapi tentang hal kenajisan. Maka hal ini ditegur oleh Tuhan Yesus sebab sangat merendahkan esensi apa yang sebenarnya menjadi perintah Tuhan. Karena bukan tangan yang perlu untuk dibasuh, tetapi hati. Sebab kejahatan yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada kesempatan ini hendak diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan adalah kudus, yang berkuasa untuk bagaimana bisa menuntun kita, mengarahkan kita, mengatur dan menegur, dan sekaligus juga yang menyelamatkan kita. Firman Tuhan adalah kehadiran Tuhan yang akan menyertai kita dalam kehidupan ini. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lebih menerima apa yang dikatakan oleh manusia daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita sering membiarkan diri kita
dirusak oleh ucapan, pikiran, perbuatan-perbuatan orang lain kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Kita lebih menerima ucapan maupun perbuatan yang menyakiti kita. Firman Tuhan berkuasa untuk meneguhkan hati kita. Namun kita lebih menerima ucapan yang melemahkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa gereja juga pernah memperlihatkan sikap yang lebih mengedepankan aturan-aturan yang merupakan buatan manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Memang tidak gampang untuk merubah apa yang selama ini sudah dijalankan, apalagi sudah nyaman dengan keadaan yang ada. Memelihara perintah Tuhan adalah ketika kita mau menurut jalan yang ditunjukkan, yaitu jalan menuju kehidupan. Memelihara perintah Tuhan dengan benar berarti memilih untuk tunduk setia dan taat kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat-Nya, yang kita praktekkan dalam kehidupan berkeluarga, dalam persekutuan kita di gereja. Mari kita memilih kehidupan dengan menjalankan perintah Allah, supaya hidup kita tentunya tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mewarnai hidup dengan hati yang baik itu adalah suatu hal yang prinsip. Dalam hal ini kita dapat belajar dari teguran Tuhan Yesus kepada sekelompok orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagaimana mestinya, namun lebih mengutamakan adat istiadat untuk menghakimi orang yang dianggap melanggar kebiasaan bangsa Israel, serta ketika murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut adat istiadat. Sebab kebiasaan adalah orang harus mencuci tangan sebelum dia makan. Demikian juga dia harus mencuci tangan setelah dia keluar dari rumah. Tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut adat istiadat. Sebab kebiasaan adalah orang harus cuci tangan setelah keluar dari rumah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sikap mereka yang demikian, maka Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Sebab mereka mengajarkan firman Tuhan kepada umat, namun pada sisi lain mereka mencari kesalahan orang lain karena mengajarkan melanggar dari adat istiadat yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kemunafikan itu menunjukkan hati yang mendua, sehingga cenderung mengabaikan sikap tidak ada rasa adil dan merugikan orang lain. Tuhan Yesus menyatakan perlunya menilai kenajisan bukan dari apa yang dimakan manusia, namun dari hati manusia melalui pikiran dan kata-kata yang diucapkan manusia yang tidak baik. Apa yang dikatakan tidak baik maka akan tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita mau menjadi orang yang setia dan mewujudkan hidup yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, kita harus memutuskan untuk hidup yang diwarnai dengan hati yang baik. Kenapa demikian? Karena dari hati yang baiklah akan muncul pikiran-pikiran yang baik. Dari pikiran-pikiran yang baik itulah akan muncul sikap dan kata-kata yang baik pula.
Maka dengan demikian akan muncul sikap yang baik ini, dan kita tidak akan lagi dinilai oleh orang sebagai orang yang munafik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mewujudkan hal ini diperlukan usaha kita bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dengan sungguh-sungguh. Artinya kita sebagai pelaku firman harus berusaha mengekang diri kita dari keinginan untuk bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ataupun berusaha tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, agar tidak ada lagi batu sandungan dalam hidup ini, baik terhadap Tuhan dan tentu saja kepada sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mewujudkan kepedulian pada sesama yang sedang mengalami kesusahan, ada satu firman dari Yakobus 1 ayat 27 yang demikian firman Tuhan: ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini makna hidup yang sungguh beribadah dapat diwujudkan melalui ungkapan kepedulian. Kepedulian kepada siapa? Kepada sesama yang sedang mengalami kesusahan. Hal inilah yang disebut dengan ibadah aksional, bukan seremonial lagi. Sebab kita memberikan kepedulian dengan sikap dan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun Yakobus menasihati jangan sampai ungkapan kepedulian itu menjadi batu sandungan, sehingga jemaat dapat menjaga diri supaya tidak jatuh dalam penggodaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku firman, kiranya melalui firman Tuhan yang hikmat, dengan hikmat yang dapat kita petik, dapat menjadi sarana bagi pemelihara iman. Percaya kita pada Tuhan, kiranya kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai sarana peribadatan sejati dan murni. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun tentu tidaklah ringan. Tetapi bila kita melakukan dengan dasar percaya dalam nama Tuhan Yesus, tentu saja kita dapat melakukan dengan sesungguhnya. Marilah kita menjauhkan diri dari sikap menilai, menghakimi orang lain berdasarkan kehendak diri kita, ataupun adat istiadat yang tentu saja tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita memantapkan diri, mengisi hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan, dengan menghiasi hati melalui kebaikan, sehingga hidup dapat menjadi sarana bagaimana terwujudnya damai sejahtera Tuhan. Semoga Roh Kudus yang ada di dalam hati kita berkenan untuk menuntun kita bisa menyatakan firman dengan segala kebenarannya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita lanjutkan dengan doa akhir kebaktian. Terima kasih Tuhan, kami Engkau berikan kesempatan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami semua bahwa hidup kami harus penuh kasih,
sebagai seorang hamba sehingga harus mampu untuk melayani, bermanfaat dan menuntun banyak orang dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami semua untuk selalu mewujudkan kasih dan melayani sesama secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk ibadah sejati kami. Walaupun banyak tantangan yang harus kami hadapi, namun kami percaya ya Tuhan yang selalu menyertai kami sehingga kami mampu melaksanakannya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memperbarui iman kita melalui kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bersinar baginya dimanapun kita berada. Bersinar itulah kehendak Tuhan. Yesus juga menginginkan kita untuk menolong orang lain, manis dan sopan selalu. Hitung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, sebagai penutup, Tuhan mengutus kita semua. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami segenap Majelis Gereja Kristen Jawa Palian sekali lagi mengucapkan selamat beribadah dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Dan perlu kami sampaikan, pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, Gereja Kristen Jawa Palian masih tetap melaksanakan ibadah secara online sampai nanti situasi memungkinkan untuk kita beribadah secara tatap muka. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk segenap jemaat gereja Palian maupun pemirsa sekalian yang telah bergabung dalam ibadah GKJ Palian. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya.